Hari berat bersama Nabi. Rembulan memburatkan sinarnya yang putih keperakan, membuat angkasa malam bersinar indah. Rasulullah tengah tidur di pangkuan Khadijah. Jari jemari Khadijah yang ramping dan indah membelai rambut sang kekasih. Besok, ketika matahari telah muncul dari arah timur, keluarga Rasulullah harus pergi meninggalkan rumahnya. Semua orang Quraisy telah memboikot keluarga Nabi. Kabilah-kabilah di Mekah serta di luar kota itu dilarang melakukan komunikasi, transaksi ekonomi, interaksi sosial, serta hubungan pernikahan dengan keluarga Nabi. Sungguh hati nurani mereka ditutupi nafsu ambisi menumpahkan darah Nabi. Pagi itu hembusan angin menyapa wajah Nabi, ditemani Khadijah dan si cilik Ruqayyah dan Fatimah. Rasulullah meninggalkan rumah yang selama ini merengkuh kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Ikut pula paman Nabi Abu Thalib yang saat itu berusia lebih dari 80 tahun, beserta paman Nabi Abbas, juga keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ditinggalkanlah rumah-rumah mereka beserta segala fasilitas dan kenyamanan menuju sebuah tempat terpencil di sebelah timur Mekah yang dikelilingi bebukitan dan padang pasir. Hanya ada sedikit tanaman dan air di sana. Mereka harus menghadapi kerasnya alam cuaca, panas yang luar biasa pada musim panas dan dingin yang sangat pada musim dingin. Dengan langkah berat, Khadijah menguntit di belakang Nabi. Ia tinggalkan segala kekayaan yang diperolehnya selama ini demi cintanya kepada sang kekasih hati. Semua itu ia jalani dengan hati yang tabah untuk membela agamanya dan mendampingi suami tercintanya. Tidak dipedulikannya semua rasa sakit dan lelah, betapa Khadijah selalu ingin berada di sisi Rasulullah, mencurahkan cinta dan kasih sayang sepenuhnya. Ia pernah menjalani masa-masa paling indah dalam hidupnya bersama Rasulullah, dan ia tidak akan mundur ketika masa sulit mengancam datang. Hari berlalu, malam terus bertukar dengan kedatangan siang. Rasulullah bersama keluarganya semakin merasakan hidup yang sulit dan berat. Perbekalan makanan dan minuman yang mereka bawa mulai tipis. Ketika mereka berusaha membeli bahan-bahan pokok untuk konsumsi sehari-hari, ternyata pasar-pasar Mekah tertutup untuk mereka. Tidak ada seorang pun pedagang yang berani menjual barang dagangannya kepada keluarga Nabi. Akhirnya Rasulullah mencoba membeli bahan-bahan makanan dari pedagang yang datang dari luar Mekah. Tetapi Rasul kalah cepat dengan orang-orang kafir Quraisy yang telah terlebih dahulu membeli semua makanan dari para pedagang itu. Mereka tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarga Rasulullah di pengasingan. Tidak cukup dengan itu, orang-orang Quraisy ini memperingatkan para pedagang dari luar Mekah agar tidak menjual barang dagangan mereka kepada keluarga Rasulullah. Bahkan mereka berani membayar mahal. Bahan-bahan makanan semakin sulit ditemukan. Fatimah kecil menangis kelaparan di pangkuan ibunya. Jari-jari Khadijah mengusap air mata yang menetes di pipi Fatimah. Diciuminya kening Fatimah sambil sesekali tangan sang ibu membelai rambut si kecil yang sebahu. Ia peluk Fatimah dan Ruqayyah sambil mengelus-elus kepalanya. Sedangkan Ummu Kulsum berada di pangkuan ayahnya Muhammad. Tak terasa air mata Rasulullah perlahan bercucuran. Sinar matahari pagi menghangatkan tubuh Nabi. Rasulullah sambil wajahnya membentangkan pandangan. Tak ada suatu yang dapat dimakan, hanya ada beberapa daun dan tumbuhan yang hidup di padang pasir. Diambillah daun dan tumbuhan itu dan dibawalah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga.
Pergantian hari terasa begitu lambat, malam menjadi panjang. Keluarga Rasulullah menanggung semua kesulitan yang mereka derita dengan sabar. Tetapi Khadijah tidak hanya diam berpaku tangan. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menjaga kelangsungan hidup orang-orang yang berada di pengasingan itu. Ia meminta keluarganya yang berada di luar pengasingan agar membelikan makanan dan mengirimkannya secara sembunyi-sembunyi. Permintaan itu diterima dengan baik. Keluarga Khadijah adalah orang-orang mulia yang mengerti bagaimana cara membalas budi. Khadijah selalu membantu mereka dalam setiap kesulitan. Maka ketika kesulitan ini menimpa Khadijah, mereka pun selalu siap memberikan bantuan. Hanya Allah yang tahu seberapa banyak harta yang dikeluarkan Khadijah untuk membantu mereka. Salah seorang keluarga Khadijah adalah keponakannya, Hakim bin Hisham bin Khuwailid. Sering datang membawa seekor unta yang mengangkut bahan-bahan makanan dan menyerahkan diam-diam ke lokasi pengasingan. Suatu hari, ketika sedang membawakan gandum untuk Khadijah, Hakim bertemu dengan Abu Jahal. Melihat itu, Abu Jahal segera menarik pakaian Hakim dan bersumpah akan mempermalukannya di depan penduduk Mekah. Saat itu datanglah Abul Bukhtari bin Hisham bin Asad. Ia menegur Abu Jahal dan berkata, ia membawa makanan untuk bibinya sendiri. Mengapa engkau melarangnya? Biarkan ia pergi. Abu Jahal tetap menghalangi Hakim dan tidak mau menuruti perintah Abul Bukhtari. Keduanya lalu bersitegang dan bertengkar hebat. Abul Bukhtari memukul kepala Abu Jahal hingga berdarah, membanting lalu menendanginya. Tetapi keduanya segera sadar bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib datang dan melihat mereka bertengkar. Akhirnya orang-orang Quraisy itu membubarkan diri. Hari terus berganti hari. 3 tahun yang berat telah hampir berlalu. Bahan makanan yang dikirimkan secara sembunyi-sembunyi tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga Nabi. Tangisan yang menyayat hati dari si kecil terdengar sepanjang malam. Tangisan yang merobek-robek angkasa malam, menerobos langit 7 hingga penduduk langit menangis pilu. Sepanjang 3 tahun di pengasingan, Rasulullah selalu ridho kepada takdir Allah dan bersabar menghadapi setiap kesulitan. Beliau merasa lapar sebagaimana keluarganya merasakan hal yang sama. Beliau juga memakan dedaunan dan akar tumbuhan. Tak ada yang beliau takuti kecuali Allah dan murkanya. Sementara itu, dakwah terus berjalan. Rasulullah tidak pernah bosan menyeru kaum beliau siang dan malam, secara sembunyi maupun terang-terangan, menerima segala celaan dan hinaan dengan tabah. Wahyu juga terus turun menerangkan perintah-perintah Allah dan larang-larangannya, janji dan ancamannya, serta dorongan untuk berakhlak mulia. Rasulullah juga senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar keluarga besarnya diberi jalan keluar dari pengasingan yang menyengsarakan itu. Doa itu pun terkabulkan. Suatu hari Rasulullah menerima wahyu yang memberitahu beliau bahwa rayap telah memakan naskah boikot kaum Quraisy yang tergantung di dalam Ka'bah. Semua hal yang tertulis di dalamnya musnah kecuali bagian awal yang berbunyi Bismikallahumma. Mendapat kabar itu, Rasulullah bergegas menemui pamannya Abu Thalib dan memberitahukan kepadanya tentang hal itu. Abu Thalib terkejut. Ia bertanya, benarkah apa yang kau katakan itu, keponakanku? Ya, demi Allah paman, jawab Rasulullah. Abu Thalib segera mengumpulkan saudara-saudaranya dan menceritakan kepada mereka yang didengarnya dari Rasulullah. Mereka bertanya, menurutmu apakah dia benar? Demi Tuhan, ia tak pernah membohongiku, jawab Abu Thalib. Apa rencanamu? Sebaiknya kalian kenakan pakaian terbaik kalian,
Lalu kita pergi bersama-sama menuju kaum Quraisy dan kita sampaikan kabar ini sebelum mereka tahu. Setelah sampai di Ka'bah, Abu Thalib memulai pembicaraannya. Ia berkata, ada sesuatu terjadi di antara kita dan kami belum bisa menceritakannya sekarang. Datangkanlah kepada kami naskah kesepakatan boikot yang telah kalian tulis. Barangkali kita bisa berdamai atau melakukan kompromi. Tampaknya Abu Thalib khawatir kaum Quraisy melihat naskah itu sebelum mereka mendatangkannya. Selang beberapa lama, naskah itu pun diletakkan di hadapan Abu Thalib. Ia lalu berkata, Muhammad, keponakan yang tak pernah berdusta kepadaku, berkata bahwa Allah telah mengirim kelompok rayap untuk memakan naskah yang ada di hadapan kalian. Yang tersisa di sana hanyalah nama Allah. Tidak ada lagi kezaliman dan permusuhan dan kedengkian. Kami datang kali ini untuk membuat perjanjian yang adil dengan kalian. Jika apa yang dikatakannya benar, kalian mesti sadar bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian, apapun yang terjadi. Tetapi jika apa yang dikatakannya salah, kami akan serahkan ia kepada kalian. Terserah kalian hendak membunuhnya atau membiarkannya hidup. Kaum musyrikin menerima syarat itu. Naskah yang mereka taruh di dalam Ka'bah itu tertutup rapat dan tidak mungkin dimasuki oleh apapun. Maka kedua belah pihak menyepakati perjanjian yang dibuat. Naskah dibuka dengan hati-hati. Semua mata memandang. Ternyata Rasulullah benar. Tidak ada lagi tulisan tentang permusuhan dan kezaliman di sana. Yang tersisa hanyalah kalimat Bismikallahumma. Orang-orang kafir terdiam kebingungan. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Tetapi tak lama kemudian mereka merasa dipermainkan. Mereka menunjukkan kemarahan dan penyesalan atas apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Di bawah komando Abu Jahal, mereka memprotes, ini tentu perbuatan sihir keponakanmu itu. Abu Thalib menjawab, atas dasar apa kalian hendak memboikot dan mengasingkan kami lagi, sedangkan persoalannya telah jelas. Kemudian Abu Thalib bersama saudara-saudaranya menuju Ka'bah dan berdoa, ya Tuhan, tolonglah kami menghadapi orang-orang yang menzalimi kami, yang telah memutuskan silaturahmi dengan kami, yang melakukan apa yang tidak boleh mereka lakukan terhadap kami. Selesai mengucapkan doa itu, Abu Thalib kembali ke pengasingan dan menjemput keluarganya untuk membawa mereka kembali ke Mekah. Pengasingan berakhir, namun perjuangan tak mengenal akhir. Wallahu a'lam bishawab.